Haju SGZ MPH dengan NIDN 0008019305. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di bidang pengajaran. Tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk penilaian sertifikasi dosen pada tahun 2025. Pada kesempatan berbahagia ini, saya akan membawakan mata kuliah penilaian status gizi sebagai contoh pembelajaran. Mata kuliah penilaian status gizi merupakan mata kuliah wajib pada peminatan gizi kesehatan masyarakat. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktik dengan kode MK HAB 66963 yang diajarkan pada semester 6. Saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah penilaian status gizi. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menjelaskan tentang penilaian status gizi, konsep timbulnya masalah gizi, konsep dasar dan metode-metode yang digunakan dalam penentuan status gizi baik secara langsung maupun tidak langsung, interpretasi status gizi berdasarkan masing-masing metode serta penerapannya pada individu, rumah tangga, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, memiliki penguasaan dasar ataupun prinsip ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat sintesis yang menjadi substansi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, mencakup yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, ilmu gizi dan kesehatan reproduksi dengan mempertimbangkan fungsi kesmas yang esensial. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Dan keempat, mampu menerapkan pengkajian dan analisis situasi di bidang kesehatan masyarakat pada kegiatan tingkat primer dengan pendekatan interdisiplin. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah adalah yang pertama, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian gizi masyarakat secara mandiri. Yang kedua, mampu menjelaskan dasar atau prinsip penilaian status gizi yang menjadi substansi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, mencakup yang berkaitan dengan ilmu gizi. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penilaian status gizi berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Dari ketiga CPMK tersebut akan dibuat sub CPMK sebanyak 14 sub CPMK atau kemampuan akhir tiap tahap pembelajaran yang tersebar ke dalam 16 pertemuan. Pada mata kuliah ini, adapun materi atau pokok bahasan yang diangkat meliputi prinsip penilaian status gizi, macam penilaian status gizi, metode dan penilaian status gizi, anjuran kebutuhan gizi, interpretasi penilaian status gizi, pembacaan KMS dan KIA, serta praktik penilaian status gizi. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi dengan pendekatan case-based learning, kombinasi project-based learning. Terdapat beberapa referensi yang digunakan untuk mendukung keberhasilan mata kuliah ini, antara lain book chapter yang berjudul Antropometri dan Dietetik Survei, di mana salah satu chapter dalam buku ini ditulis oleh saya sendiri dan bersama beberapa penulis lainnya. Kemudian Principle of Nutritional Assessment yang dibuat oleh Gibson, kemudian penilaian status gizi yang ditulis oleh Suparyasa, kemudian ada modul ajar penilaian status gizi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, kemudian ada buku Krause Food, Nutrition and Diet Therapy, kemudian ada juga buku Understanding Normal and Clinical Nutrition, dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang standar antropometri anak, serta jurnal-jurnal yang akan berkaitan dengan mata kuliah penilaian status gizi. Untuk mata kuliah penilaian status gizi kali ini, saya akan membahas pertemuan keempat. Adapun capaian pada pertemuan ini adalah pada sub CPMK 6, di mana mahasiswa mampu menguraikan penilaian status gizi metode antropometri didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri dengan indikator keberhasilan, yaitu ketepatan mahasiswa menjelaskan konsep metode antropometri, mampu menjelaskan pengukuran menggunakan parameter antropometri berat badan, tinggi badan atau panjang badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan atas. Secara keseluruhan, kriteria indikator penilaian kelulusan pada mata kuliah ini adalah ketuntasan minimal 75%. Dengan penjabaran indikator penilaian sebagai berikut. Penilaian aspek pribadi atau kehadiran yaitu sebesar 5%, problem based learning atau aktivitas presentasi dan partisipasi itu 20%,
praktikum sebanyak 30%, evaluasi tengah semester 20%, dan evaluasi akhir semester berkaitan dengan psikomotor atau keterampilan 25%. Mata kuliah penilaian status gizi ini dapat disaksikan video pengajarannya sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah penilaian status gizi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, maka sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan kepada Katie untuk memimpin doa. Silakan. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sekarang untuk kehadiran ya, Katie, bagaimana teman-temannya, apakah sudah hadir semua? Alhamdulillah Bu, hadir semua. Total mahasiswa ada 29 orang dan 29 orangnya itu hadir. Terima kasih Katie. Selanjutnya kita masuk ke materi ya. Pada hari ini kita membahas tentang metode dan gizi. Tapi sebelum kita masuk materi, kita kembali dulu terkait dengan materi pada minggu lalu ya, terkait dengan tata kehidupan gizi. Nah, mungkin ada yang menjelaskan apa itu AKG, silakan. Nah, silakan. AKG adalah metode gizi yang diperlukan untuk meneliti hubungan antara semua orang sehat dalam kelompok umur dan jenis kelamin tertentu. Ya, betul sekali. Nah, bagaimana AKG ini berfungsi dalam metode dan gizi? Apakah ada yang menjelaskan? Silakan kita. AKG digunakan sebagai standar rujukan untuk menilai kecukupan asupan gizi seseorang ataupun kelompok. Ya, excellent. Terima kasih Fitra. Baik, itu tadi beberapa review terkait dengan pembahasan atau kecukupan gizi. Nah, sekarang kita masuk ke metode penilaian status gizi. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu mahasiswa memiliki penguasaan dasar atau konsep ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat sintesis yang menjadi substansi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat seluruh dunia. Dalam hal ini mencakup berkaitan dengan kesehatan lingkungan, kemudian keselamatan kesehatan kerja, ilmu gizi dan kesehatan reproduksi dengan mempertimbangkan fungsi kesmas yang esensial. Nah, kemudian siapa yang bertanya? Jadi pada pertemuan ini mahasiswa mampu menjelaskan dasar prinsip penilaian status gizi yang menjadi substansi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi yang mencakup yang berkaitan dengan ilmu gizi. Adapun subjek adalah mampu menguraikan penilaian status gizi metode antropometri didasarkan pada pemikiran logis, inovatif dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Nah, ini sebagai warming up saja. Kita pasti sering merasa seperti ini ya, bahwa kita sering dijudge oleh seseorang atau teman misalnya judge kita bahwa kok kamu gemukan, kok kamu kurusan. Nah, jadi seringnya kita itu di judgement penampilannya, ya apa yang ditampakkan di penglihatan kita. Tapi sebenarnya bagaimana cara untuk membuktikannya? Nah, ini contoh kedua, ya. Kira-kira kalau kita lihat dari segi angka sama tidak? Sama ya seharusnya. Dari segi tinggi badan, ya dari segi tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuhnya sama, ya. Tetapi secara penampakan seperti apa? Beda ya. Yang satu atletis, yang satunya gemuk. Ya, jadi kita pada hari ini akan belajar bagaimana sih sebenarnya metode untuk melakukan penilaian gizi secara antropometri. Nah, sebelumnya di penilaian gizi ada dua, ada secara langsung, ada juga secara tidak langsung. Ada yang langsung yaitu melalui metode antropometri, biokimia, klinis dan biofisik. Kemudian ada juga tidak langsung yaitu survei konsumsi, statistik vital dan faktor ekologi. Tapi yang paling biasa dipakai ya di kesehatan masyarakat itu adalah 4 metode ini atau disebut dengan metode ABCD ya, antropometri, biokimikal, klinikal dan juga dieteri. Nah, kita sekarang belajar di tahap antropometri. Nah,
definisi bahwa dari katanya bahwa antropos ini artinya human, metrikos ini measuring, jadi pengukuran atau ukuran tubuh manusia. Ya, jadi secara definisi antropometri ini digunakan untuk pengukuran berbagai variasi ukuran fisik dan komposisi dari tubuh manusia untuk berbagai tingkat umur dan status gizi. Ada beberapa jenis pertumbuhan yang bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah pertumbuhan linear. Ini berhubungan dengan panjang. Kemudian ada pertumbuhan massa jaringan atau massa tubuh. Ya. Nah, kalau ukuran linear itu kita melihat keadaan gizi yang kurang akibat kekurangan energi kronis dan protein yang diderita saat masa lampau. Kalau perubahan massa jaringan kita melihat masa kini. Ya. Nah, kalau contoh pertumbuhan linear apa saja? Tinggi badan, panjang badan, ada lingkar kepala. Kemudian kalau contoh pertumbuhan massa jaringan ada berat badan, lila dan tebal lipatan bawah kulit. Nah, untuk menentukan status gizi antropometri ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita harus tahu dulu parameternya apa yang diukur. Kemudian yang kedua adalah menghitung massa indeksnya, bisa pakai Z-score atau indeks massa tubuh. Kemudian mencocokkan dengan standar yang dipilih dan mengklasifikasi status gizinya. Nah, pada pertemuan ini kita membahas di sini. Ya, parameter apa saja yang digunakan untuk mengukur status gizi secara antropometri. Yang pertama ada umur. Umur ini sebenarnya bukan parameter fisik ya, tetapi dia sangat berpengaruh terhadap penentuan nanti klasifikasi status gizinya. Nah, yang pertama ada umur berhubungan dengan pertumbuhan tubuh dan growth rate ya. Nah, ada dua batasan, ada tahun umur penuh dan bulan usia penuh. Yang biasa dipakai adalah yang tahun umur penuh. Ya. Dimana kalau misalnya ada balita di posyandu 6 tahun 2 bulan maka dia dihitung 6 tahun. Ini adalah salah satu contoh. Kemudian ada berat badan. Kenapa berat badan ini menjadi salah satu parameter antropometri? Ya karena sebenarnya perubahannya bisa dilihat ya kalau berat badan. Ini bisa menggambarkan status gizi saat ini. Jadi bisa jadi berat badannya pada hari ini misalkan 60 kilo, seminggu kemudian bisa naik dari 65 kilo sangat bisa. Jadi dia akan menggambarkan keadaan status gizi kita pada saat ini. Karena dia sifatnya sangat cepat berubah, jadi tidak bisa dijadikan parameter pertama untuk ukuran status gizi saja. Jadi dia perlu parameter lainnya, misalkan tinggi badan. Karena tadi sifatnya yang sangat berubah. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penimbangan berat badan, alat timbangnya harus dikalibrasi dulu. Kemudian dari segi elemen yang ditimbang juga diperhatikan, keamanan dan pengetahuan dasar dari petugas. Atau namanya biasanya KPM. Nah, ini berbagai jenis timbangan. Ada detektor, timbangan digital, weight scale, dan dacil. Kalau di puskesmas yang biasa kalian lihat yang seperti apa? Baby scale. Yang ini ya? Jadi kan biasa dipakai untuk mengukur berat badan dari balita. Ya. Kemudian juga timbangan digital ini paling sering. Cuma biasanya perempuan agak takut ya kalau coba mengukur di sini. Oke, next. Nah ini cara penimbangan berat badan tadi ya. Jadi yang paling utama dalam penimbangan berat badan itu adalah diusahakan memakai pakaian seminimal mungkin, ya sebisanya ya. Nah misalkan kalau pada balita tidak memakai popok, karena takutnya misalnya popoknya itu sudah penuh, nah itu kan bisa menambah berat badan juga. Nah jadi diusahakan seminimal mungkin, ya. Kemudian ini contoh penimbangan ini ya di posyandu. Nah kemudian kalian meletakkan bayi di atas mangkuk timbangan bayi hingga angka berat badan muncul. Nah nanti kalian menekan hold, kemudian dihitung berapa berat badannya. Nah ini untuk penimbangan berat badan orang dewasa. Jadi dia berdiri. Kalau misalkan untuk balita dia ganti lengkap, kalau untuk orang dewasa ya umur 5 tahun ke atas maka dia penimbangan secara berdiri seperti ini.
Sama juga dengan penimbangan balita, dia harus pakai pakaian yang seminimal mungkin. Ya. Nah, parameter kedua adalah parameter antropometri yang kedua adalah tinggi badan. Tinggi badan ini adalah panjang badan, tinggi badan untuk anak usia 2 tahun ke atas, untuk panjang badan itu untuk usia 2 tahun ke bawah. Ya. Adalah ukuran pertumbuhan massa tulang yang terjadi akibat dari genetik dan asupan gizi. Biasanya kalau kita mau mengukur apakah dia terkena masalah gizi secara kronis dalam jangka waktu yang panjang, kita butuh parameter tinggi badan, tidak bisa hanya berat badan. Nah, kemudian untuk mengukur tinggi badan kita pakai mikrotois. Kemudian kalau untuk mengukur panjang badan kita pakai infantometer. Nah, ini contoh ya. Kalau infantometer dia diukur dalam keadaan gelap. Kalau yang pakai mikrotois dia diukur berdiri tegak seperti ini. Nah, adapun yang perlu diperhatikan dalam dalam pengukuran tinggi badan itu adalah tubuh balita atau individunya itu harus menempel di 5 titik pada tiap ukur, yaitu adalah bagian belakang kepala, punggung, bokong, betis, dan tumit. Nah, seperti ini. Jadi yang menempel itu adalah belakang kepala, kemudian bahu bagian belakang, kemudian bokong, kemudian betis dan ujung kaki. Itu harus menempel di tiang, atau misalkan kalian pakai di dinding, maka harus menempel di dinding seperti ini. Ini contohnya. Nah, ini untuk pengukuran panjang badan untuk umur usia di bawah 2 tahun. Nah, ini adalah contoh-contoh kesalahan pengukuran yang biasanya terjadi di posyandu, di mana posisi kakinya seperti ini. Jadi dia tidak rapat ke penyangganya seperti ini ya. Dia menyentuh hanya ujung kaki, harusnya dia rapat. Ini salah satu yang paling kesalahan yang paling sering terjadi di posyandu. Kemudian posisi kepala juga tidak boleh menoleh miring ya, harus lurus pandangan ke depan. Nah, kemudian ada lingkar kepala. Ini untuk mengetahui kemungkinan adanya keadaan patologi berupa pembesaran hidrosefalus atau kekecilan mikrosefalus. Nah, untuk lingkar kepala yang perlu diperhatikan adalah alat ukurnya itu harus berada tepat di bawah alis, ya. Kemudian dilingkarkan sampai ke belakang, ya. Baik, terakhir terkait dengan materi hari ini adalah kelebihan ataupun kekuatan dan kelemahan dari metode antropometri. Jadi semua metode pengukuran pasti ada kelemahan, ada kekuatannya. Ya, tinggal nanti kita pilih sesuai dengan tujuan kita menilai status gizi. Yang pertama, untuk kelebihan dari antropometri adalah prosedurnya sederhana. Jadi kita hanya butuh beberapa alat, kita sudah bisa menghitung parameternya. Kemudian relatif tidak membutuhkan tenaga ahli, ya seperti tadi pengukuran tinggi badan, berat badan, itu tidak perlu tenaga ahli. Ya, yang penting dia sudah mendapatkan ilmunya, bisa langsung dilakukan. Kemudian alat murah dan mudah dibawa, ya. Hasil ukuran antropometri dapat mendeteksi riwayat asupan gizi yang telah lalu, ya. Jadi kalau nanti parameternya seperti tinggi badan dan berat badan dilakukan, kita bisa mengukur status gizi harus riwayat asupan gizinya di masa lampau. Kemudian hasil antropometri dapat mengidentifikasi status gizi baik, sedang, kurang ataupun buruk. Nah, antropometri dapat digunakan untuk screening. Karena kalau misalnya kita pakai metode biokimia kan tidak boleh, tidak bisa ya untuk screening ya, karena biayanya mahal. Karena ini biayanya murah, kita bisa pakai untuk screening awal. Kemudian kelemahannya, hasil pengukuran antropometri tidak sensitif, dia tidak bisa menilai kekurangan vitamin D, kekurangan zat besi, tidak bisa kita pakai antropometri, itu harus pakai biokimia. Kemudian faktor-faktor luar gizi dapat menurunkan spesifikasi kayak tadi ya, misalkan kesalahan pengukuran di balita, itu bisa menurunkan spesifikasi dan sensitivitasnya. Kemudian kesalahan pada peralatan, jadi tidak dikalibrasi alatnya. Misalkan timbangannya harusnya di angka 0 pada awal, ini malah jadi 0,5. Nah, itu salah satu bentuk kelemahan dari
antropometri. Kalau misalkan alat-alatnya dari dikalibrasi. Nah, kemudian dari segi pengukuran, pencatatan, kalau itu misalkan tidak dikuasai oleh petugasnya, maka bisa jadi hasilnya adalah tidak sensitif. Ya. Baik. Nah, kita masuk ke sesi diskusi. Jadi silakan adik-adik semua membagi dalam 5 kelompok, di mana kelompok pertama ini akan membahas tentang konsep metode antropometri dalam kesehatan masyarakat. Kemudian kelompok kedua mengukur parameter berat badan dan ini teknik, alat, dan interpretasi yang akan dilakukan. Kemudian kelompok 3 yaitu pengukuran parameter tinggi badan, sama ya. Jadi kita melihat perbedaan teknik ke kelompok yang berbeda. Kemudian kelompok 4 pengukuran parameter lingkar kepala, bagaimana teknik, alat, dan interpretasinya. Kemudian kelompok 5 pengukuran parameter lingkar lengan atas, teknik, alat, dan juga interpretasinya. Nah, diskusikan dalam kelompok masing-masing terkait dengan definisi teknik pengukuran, alat yang digunakan, interpretasi hasil, dan aplikasinya dalam kesehatan masyarakat. Ya, saya berikan waktu kurang lebih 5 menit. Silakan kalian membentuk kelompok. Baik, sudah diskusi semuanya ya? Ya. Sekarang kita ke presentasi singkat. Saya persilakan kepada kelompok 1. Dokternya siapa? Dia. Silakan dia. Baik, sebelumnya terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 1, di mana kelompok kami mendapat materi terkait dengan konsep metode antropometri dalam kesehatan masyarakat. Nah, di mana hasil diskusi kami yakni jadi metode antropometri ini adalah pengukuran dimensi tubuh manusia untuk menilai status gizi. Nah, konsepnya ini didasarkan pada prinsip bahwa perubahan dimensi tubuh mencerminkan perubahan status gizi itu sendiri, yang dimana sangat penting dalam kesehatan masyarakat karena mudah, murah, dan juga non-invasif, yang dimana ini dapat dilakukan secara massal untuk screening dan monitoring. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Dwi Ibrahim, perwakilan dari kelompok 2. Di sini kelompok kami mendapatkan itu pengukuran berat badan, alat, teknik, dan interpretasinya. Pengukuran berat badan menggunakan timbangan digital, dacin, dan timbangan injak. Tekniknya itu subjek berdiri tegak tanpa alas kaki, pakaian minimal, pandangan lurus ke depan, dan tubuh rileks. Hasilnya diinterpretasikan berdasarkan standar WHO atau Kemenkes guna menilai status gizi umum dan underweight atau overweight. Sekian, terima kasih. Baik, Saya Sri Suku, perwakilan dari kelompok 3, di mana kita mendapat pengukuran parameter tinggi badan dan panjang badan. Jadi tinggi badan untuk anak 2 tahun diukur menggunakan mikroskopis. beri tepuk tangan untuk semua. Bagus. Nah, untuk memperdalam lagi terkait pengetahuan kalian tentang metode-metode antropometri, nah, Ibu akan menampilkan video, ya.
salah satu contoh pengukuran lingkar kepala dan lainnya yang Ibu dapat dari Kemenkes. Baik, berdasarkan video tadi, jadi kalian bisa melihat penguatannya bahwa untuk pengukuran lingkar kepala yang harus dipastikan adalah lingkar ukurnya berada di atas dahi di atas alis melewati belakang kepala bayi, dan pengukurannya harus keteritannya sangat kecil ya, di 0,1 ya. Kemudian untuk lingkar ukurnya jangan sampai dia terlalu longgar atau misalkan terlalu ketat. Nah, untuk selanjutnya setelah sesi diskusi kita akan mengadakan evaluasi ya. Nah, silakan adik-adik semua untuk membuka HP-nya. Silakan search menti.com dan masukkan kode 45094401 untuk evaluasi. Apakah sudah terbuka? Ya. Ada yang belum ya? Kita tunggu teman yang belum dulu. Silakan mengisi evaluasi pada Menti.com kalian ya. Terkait dengan pertanyaan kemudian sama ukuran tinggi badan dan panjang badan. Apa perbedaannya dengan itu? Tinggi badan untuk dan yang panjang badan untuk posisi terletak ya, panjang badan. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Ada yang menjawab di kalangan atas, ada yang menjawab di depan. Untuk pertanyaan, parameter atau dokumen yang paling praktis untuk screening gizi kurang pada bayi di lapangan. Siapa? Yang tepat? Lingkar ya? Atas. Itu yang paling umum digunakan untuk screening awal, apakah bayi itu mengalami gizi kurang atau tidak. Jadi kalau lingkar di atasnya. Kemudian pertanyaan ketiga, teknik pengukuran kepala yang benar adalah kita tuh melingkari. Silakan jawab. Ayo, ada yang jawab. Gak ada yang sikut, ada lagi? Oke, semua juga ada yang sikut. Ada yang lain tidak? Ada yang punya pandangan lain? Ada yang pelipis dan belakang telinga. Apa yang betul tadi? Ya, jadi harus melewati bagian dari itu di atas paling mata dan sikut di belakang kepala. Ya. Baik, tadi dalam masalah evaluasi saya melihat bahwa semua secara garis besar sudah memahami ya terkait apa itu konsep pengukuran oximetri, kemudian pengukurannya apa saja. Ya, tadi ada tinggi badan, kemudian berat badan, kemudian ada lingkar kepala, ada lingkar lengan atas dan sebagainya. Jadi sebenarnya untuk pengukuran oximetri itu masih banyak lagi ada pengukurannya, tetapi yang paling sering digunakan untuk penentuan musuh gizi adalah beberapa tadi yang sudah kita paparkan, kita diskusikan bersama. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah mendengarkan. Jika ada kesalahan itu datanya dari saya, mohon maaf semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.